bayangkan sebuah ruang kelas bukan yang penuh dengan meja dan kursi semata, tetapi ruang yang dipenuhi dengan tawa, air mata, rasa ingin tahu, dan semangat belajar dari anak-anak yang sangat berbeda. Ada yang cepat memahami, ada yang butuh waktu lebih lama, ada yang senang berbicara, ada yang lebih nyaman untuk diam, ada yang membaca huruf dengan lancar, dan ada yang membaca dunia dengan cara mereka masing-masing. Namun semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka ingin dimengerti, mereka ingin terima, dan mereka semua ingin belajar. Lalu, apakah sekolah sudah cukup memeluk semua perbedaan ini? Pendidikan yang terjadi bukan tentang seragam yang sama, bukan tentang ranking atau siapa yang tercepat. Pendidikan adalah tentang membuka jalan untuk setiap anak dengan cara yang paling sesuai untuk mereka. Pendidikan bukan hanya tentang siapa yang bisa belajar dengan cepat, tetapi tentang siapa yang diberi ruang untuk belajar. Namun hari ini masih banyak ruang belajar yang belum benar-benar membuka dirinya. Masih ada anak-anak yang berdiri di depan pintu sekolah bukan karena terlambat, tetapi karena mereka berbeda. Di banyak tempat, pendidikan inklusi belum hadir sebagai kenyataan. Ia baru menjadi wacana, belum menjadi budaya. Masih banyak sekolah yang belum siap. Masih banyak guru yang belum terlatih atau dilatih. Masih banyak keluarga yang merasa sendirian. Namun, di tengah semua itu, ada harapan yang tidak pernah padam. Harapan bahwa pendidikan suatu hari akan benar-benar menjadi milik kita semua. Bahwa setiap anak tanpa terkecuali akan disambut bukan karena dikasihani, tetapi karena mereka memang pantas berdiri di sana. Mari kita mulai perjalanan ini dengan keberanian untuk bertanya, sudahkah sekolah menjadi rumah bagi semuanya? Pendidikan inklusif bukan sekedar pendekatan saja. Ia adalah nilai. Ia adalah cermin dari rasa kemanusiaan. Inklusi adalah saat seseorang anak berkebutuhan khusus duduk di samping teman-temannya, bukan karena boleh, tetapi karena memang tempatnya di sana. Inklusi adalah ketika guru tidak hanya bertanya siapa yang paling pintar, tetapi juga apa yang membuatmu nyaman untuk belajar hari ini. Pendidikan inklusi berarti membuka akses pendidikan kepada semua anak tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi. Disinilah kita belajar bahwa perbedaan bukanlah hambatan, tapi justru peluang untuk kita tumbuh bersama. Lalu apa bedanya dengan pendidikan khusus? Pendidikan khusus adalah ruang belajar terpisah, dirancang khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus tertentu. Tujuannya memang baik, menyediakan lingkungan yang aman dan juga terstruktur. Namun terkadang tanpa disadari, misalnya ini juga menyisakan rasa, menyisakan kesempatan untuk belajar bersama, dan menyisakan ruang sosial yang seharusnya bisa menjadi jembatan empati. Pendidikan inklusi berbeda. Ia tidak memisahkan, tapi menyatukan. Ia tidak menghasilkan, tapi merayakannya dalam bersamaan. Dalam inklusi, anak berkebutuhan khusus duduk dalam ruang sama, dapat materi yang sama, dan mendapatkan dukungan yang sesuai. Disinilah tumbuh rasa saling memahami. Anak-anak belajar tidak hanya dari buku, tetapi dari kehidupan satu dengan yang lainnya. Pendidikan inklusi bukan hanya sekedar pendekatan. Ia hidup dalam prinsip, dalam keyakinan bahwa setiap anak tanpa terkecuali layak untuk dihargai dan diberi ruang untuk tumbuh. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang menjadi fondasi dari pendidikan inklusi. 1. Non-diskriminasi. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibedakan oleh kondisi fisik, latar belakang, kemampuan, ataupun disabilitasnya. Lingkungan belajar harus menghormati keragaman, bukan untuk memikirkannya. Kedua, aksesibilitas. Ruang belajar harus dirancang agar bisa dijangkau oleh semua orang. Dari rem hingga braille, dari teknologi terbantu
hingga materi yang mudah dipahami, akses semua harus hadir dalam wujud yang nyata. Ketiga, partisipasi penuh. Semua siswa tanpa terkecuali didorong untuk aktif dalam pembelajaran dan kehidupan bersekolah. Keterlibatan mereka bukan bonus, tetapi hak. Keempat, kesetaraan dalam pendidikan. Setiap anak berhak atas kurikulum yang setara, namun harus fleksibel, yang disesuaikan dengan kebutuhan tanpa dipisahkan dari sistem pendidikan umum. Kelima, pendekatan berbasis kemampuan siswa. Inklusi bukan soal membuat anak menyesuaikan diri dengan sistem, tetapi membuat sistem yang menyesuaikan diri dengan cara belajar unik dari setiap anak-anak itu. Keenam, kolaborasi antar pemangku kepentingan. Inklusi tidak bisa dikerjakan oleh seorang saja. Ia butuh sinergi seperti guru, orang tua, staf pendukung, komunitas. Semua bergandengan tangan demi satu tujuan, yaitu anak. Ketujuh, penghargaan terhadap keragaman. Keragaman bukan hambatan, melainkan kekayaan yang memperkaya cara kita belajar dan cara kita hidup bersama. Dan di atas itu semua, pendidikan inklusi menekankan pentingnya untuk menerima setiap anak dengan kekuatannya masing-masing, dengan tantangannya, dan juga penempatan sekolah bukan hanya sebagai tempat untuk mengajar, tapi sebagai tempat untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama. Implementasi sekolah inklusi. Lalu, bagaimana wujud nyata dari sekolah inklusi? Sekolah inklusi bukan sekedar label. Ia adalah komitmen yang tampak dalam cara guru mengajar, dalam cara teman menyapa, dan dalam cara sistem mendukung semua anak belajar tanpa terkecuali. Di ruang kelas inklusi, guru tidak hanya mengajar materi, tetapi juga merancang pembelajaran yang fleksibel, memahami bahwa setiap anak punya cara belajar yang unik. Ada anak yang belajar dengan visual, ada yang lewat cerita, dan ada yang butuh waktu lebih untuk menyerap makna. Semua didukung dengan alat bantu, teknologi, dan tentu ketulusan hati. Bukan hal yang mudah, tetapi setiap langkah kecil, satu senyuman dari teman sebangku, satu dukungan dari guru adalah fondasi besar untuk membangun masa depan bersama. Aksesibilitas pendidikan inklusi. Namun, mari kita lihat lebih dekat. Mewujudkan sekolah inklusi bukan hanya soal sikap dan metode, tetapi juga soal akses yang sesungguhnya. Hari ini di Indonesia masih ada anak-anak yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa ikut sekolah hanya karena sekolahnya tidak memiliki RAMP atau toilet yang sesuai. Masih ada anak tunanetra yang tidak bisa ikut ujian karena tidak tersedia bahan belajar braille. Masih ada anak tunarungu yang duduk di kelas tapi tidak pernah benar-benar belajar karena tak ada satupun guru mampu berbahasa isyarat. Aksesibilitas bukan kemewahan, ia adalah hak. Inklusi sejati hanya bisa terwujud bila akses fisik, akses komunikasi, dan akses pembelajaran dibuka selebar-lebarnya untuk anak. Tidak peduli mereka tinggal di kota besar atau desa terpencil, pendidikan harus datang menghampiri, bukan menunggu. Karena selama akses belum merata, maka kesetaraan masih sekedar harapan. Tantangan dan solusi. Namun, mari jujur, inklusi bukan tanpa tantangan. Ada keterbatasan sarana, ada guru yang belum terlatih, ada orang tua yang masih ragu, dan ada sistem yang belum sepenuhnya siap. Tapi justru disinilah harapan itu tumbuh, karena setiap tantangan bisa dijawab bersama. Guru belajar dari pelatihan, orang tua dan sekolah saling membuka ruang komunikasi, kurikulum terus disesuaikan, dan masyarakat mulai paham bahwa penerimaan perbedaan bukan beban, melainkan berkah. Inklusi bukan tentang kesempurnaan, ia tentang kemauan untuk terus belajar, untuk terus membuka hati,
dan untuk terus percaya bahwa setiap anak layak diberi kesempatan terbaik dengan cara yang paling bermakna bagi mereka. Kisah nyata dan dampak positif. Seorang anak bernama Lani, ia duduk di bangku kelas 2 SD dengan gangguan pendengaran sejak lahir. Di awal tahun ajaran, ia sering merasa terasing. Tidak banyak yang mengerti dia. Namun perlahan, guru dan teman-teman mulai belajar untuk bisa mengerti dia melalui bahasa isyarat sederhana. Dari satu kata menjadi kalimat, dari satu senyuman menjadi persahabatan. Kini Lani bukan hanya belajar, ia juga mengajar. Ia menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah sebuah penghalang, tapi pintu bagi orang lain untuk belajar mencintai perbedaan. Cerita Lani adalah bukti bahwa inklusi bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang pengakuan akan martabat dari setiap anak. Di banyak tempat, anak-anak berkebutuhan khusus sering diposisikan sebagai tamu di ruang kelas, diperlakukan berbeda, diabaikan suaranya, atau malah dianggap beban. Namun sejatinya, dengan inklusi adalah soal mengangkat kembali martabat yang sering terpinggirkan. Ia menempatkan setiap anak sebagai subjek belajar, bukan sebagai objek belas kasihan. Martabat itu hadir saat guru bertanya, menurutmu bagaimana? Martabat itu tumbuh saat orang berkata, ayo bareng-bareng kita pasti bisa. Martabat bukan sesuatu yang diminta, tapi sesuatu yang diberikan oleh sistem yang percaya bahwa setiap manusia layak untuk dihormati, bukan diukur dari normal atau tidaknya seseorang. Namun, di balik idealisme itu, tersimpan keprihatinan yang tidak bisa kita tutupi. Di atas kertas, Indonesia telah mengakui hak pendidikan bagi semua anak. Namun di lapangan, banyak anak berkebutuhan khusus masih ditolak secara halus karena dianggap tidak cocok. Ada sekolah yang mencantumkan label inklusi, tapi hanya menampung tanpa memberi dukungan berarti. Ada kebijakan, namun minim pelatihan. Ada kurikulum, namun tidak ada pendampingan. Ini bukan soal siapa yang salah, tapi soal sistem yang belum cukup hadir sepenuhnya. Dan justru di sanalah kita harus mulai. Dari pengakuan jujur bahwa kita belum siap, dan dari komitmen tulus untuk terus bergerak ke arah yang lebih adil. Karena inklusi bukan slogan, tapi kerja harian yang menuntut keberanian, kerendahan hati, dan ketekunan. Inklusi bukan tentang memberi ruang khusus, tetapi memastikan setiap ruang adalah milik semua orang. Pendidikan inklusi bukan tentang mengubah peserta didik agar sesuai dengan sekolah, tetapi mengubah sekolah agar sesuai dengan semua peserta didik. Setiap peserta didik berbeda, dan karena itu, setiap peserta didik istimewa. Tidak ada peserta didik yang tidak bisa belajar. Yang ada hanyalah sistem yang belum cukup siap untuk memahami cara mereka belajar. Pendidikan inklusi adalah komitmen bersama. Komitmen untuk melihat potensi, bukan kekurangan. Untuk tidak buru-buru menilai, tetapi lebih dulu bertanya dengan hati. Dengan cara apa aku bisa memahami dirimu hari ini? Kini kita tahu, pendidikan inklusi bukan hanya tugas guru, bukan hanya kebijakan sekolah, tapi panggilan hati kita bersama. Setiap dari kita bisa jadi jembatan. Jembatan menuju ruang belajar yang lebih ramah, lebih terbuka, lebih peduli, dan lebih menghargai. Mungkin kita tak selalu tahu harus mulai dari mana, tapi kita selalu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendengar tanpa menghakimi, menyapa tanpa membeda, dan hadir tanpa syarat. Karena pendidikan inklusi dimulai bukan dari sistem, tetapi dari sikap. Dari keberanian untuk melihat setiap peserta didik sebagai manusia seutuhnya. Bukan label, bukan data, dan bukan masalah. Maka, mari kita bergerak sebagai pendidik, sebagai teman, sebagai bagian dari dunia yang ingin berubah. Mari suarakan. Sekolah ini untuk semua. Belajar ini untuk semua. Dunia ini untuk semua.